Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang melihat video ini kapan saja. Perkenalkan, nama saya Linia Nur Aini dengan MPN G1A023007, mata kuliah Ujian Akhir Semester Bahasa Indonesia Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi bahasa Indonesia yang sudah dipelajari dari pertemuan 1 sampai 15. Baiklah, langsung saja pada pertemuan pertama, yaitu materi tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia adalah sebuah penjelasan mengenai aspek-aspek penting terkait dengan bahasa Indonesia, baik dari segi kedudukannya sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia memiliki dua macam, yaitu yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukannya sebagai bahasa nasional memastikan bahwa bahasa ini digunakan secara luas di berbagai bidang, termasuk dalam pemerintahan, pendidikan, media massa, dan komunikasi sehari-hari. Fungsinya mencakup menyatukan keragaman etnis dan budaya di Indonesia, memfasilitasi komunikasi yang efektif antar warga negara, serta memperkuat identitas nasional. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam segala urusan resmi pemerintahan, termasuk dalam hukum, administrasi, dan diplomasi. Fungsinya adalah memastikan seragaman dan mempermudah komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia dipengaruhi oleh kontrak dengan bangsa asing, terutama melalui perdagangan dan kolonialisasi. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan yang pesat sebagai bahasa resmi dan nasional. Pembentukan negara Indonesia juga memperkuat peran dan status bahasa Indonesia dalam masyarakat. Kedua, yaitu analisis penggunaan bahasa Indonesia pada artikel jurnal. Terdapat salah, benar, dan keterangan. Yang salahnya itu di mana. Yang benarnya tuh di mana, tidak boleh di spasi. Selanjutnya yang salahnya tuh di predikat, yang benarnya tuh di predikat. Terdapat kesalahan pada kata pengguna ejaan. Seperti ini. Sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa yang pertama adalah kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua adalah kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga adalah kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakannya. Bahasa yang cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Yang selanjutnya adalah komponen sikap bahasa. Yang pertama yaitu komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua yaitu komponen efektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka
terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sifat atau sikap positif. Yang tiga adalah komponen kognitif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Selanjutnya ada jenis sikap bahasa. Yang pertama yaitu sikap kebahasaan, seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap aktivis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyatukan keyakinan atau kongini menggunakan bahasa. Selanjutnya mengkaji, mentambah produksi, memproduksi, mentambah pesona, memesona, nggak ada pakai P ya. Pada pertemuan ketiga yaitu penamanan nilai dan hakikat bahasa Indonesia. Bentuk tulisan secara umum yang prosa terdapat jadi dua, prosa fiksi yaitu novel, cerpen, dongeng, dan lain sebagainya. Prosa yang kedua yaitu non-fiksi, karya tulis ilmiah terdapat hasil kajian pustaka, hasil dari proses penelitian. Selanjutnya terdapat puisi, yaitu ada puisi lama, puisi baru, mantra, pantun, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada drama, yaitu tragedi, komedi, dan opera. Pada pertemuan keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital Mendeley, aplikasi yang membantu dan membuat kutipan dan membuat daftar pustaka. Jenis Mendeley yang pertama ada Mendeley Desktop. Yang pertama membuat desktop mulai tahun. Yang kedua, install pada desktop Windows dan lain-lain. Yang ketiga, file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline. Yang keempat, membuat citasi dan daftar pustaka. Yang kedua lagi, Mendeley Web. Pertama, platform Mendeley berbasis web server. Kedua, Mendeley Web bisa mengedit profil, mengolah referensi yang telah kita koleksi dan membagikannya dengan kolega melalui Mendeley Group. Ketiga, mengetahui informasi statistik, misalnya populasi suatu referensi. Keempat, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Mendeley Reference Management. Yang pertama, Mendeley Reference Management atau MRM yang telah dirilis sejak 2019. Yang kedua, kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Selanjutnya pada pertemuan kelima yaitu presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah yang pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau inovasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan, media yang digunakan, dan penerima pesan. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat, yaitu presentasi yang luar biasa bisa terjadi apabila
audiens dapat mengubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, yaitu presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri, tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diberikannya. Selanjutnya, alur presentasi. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Yang kedua, yaitu isi. Sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis, atau penyelesaian. Yang ketiga, yaitu penutup. Tahap akhir adalah penutup yang baik, berikan kesimpulan dan pernyataan penutup. Kemudian informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komutasi. Informatika juga mencakup studi, perencanaan, dan pembuatan sistem komutasi dasar yang dapat memproses dan mengkaji informasi secara efektif dan efisien. Informatika memiliki beberapa fungsi dan manfaat, antara lain yang pertama, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan solusi terkait komputer dan sistem komutasi. Beberapa contoh penerapan informatika dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, yaitu penggunaan aplikasi smartphone untuk berkomunikasi, berbelanja, bermain games, belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu penggunaan sistem kecerdasan buatan AI untuk mengenali wajah, suara, gambar, teks, dan lain sebagainya. Kemudian pada pertemuan 6-7, yaitu mendesain proposal kegiatan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1. Diskusi penguatan konsep tentang proposal kegiatan. 2. Pembentukan kelompok kerja. 3. Menyusun perencanaan proyek dalam menyusun proposal kegiatan. 4. Menyusun jadwal proyek dalam menyusun proposal kegiatan. 5. Pelaksanaan observasi dan pembuatan proposal kegiatan. 6. Presentasi hasil penyusunan proposal kegiatan. Di sini juga ada sistematika proposal kegiatan. Yang pertama yaitu judul. Yang kedua ada daftar isi. Di daftar isi kita juga bisa berikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini kita juga bisa ungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang keempat, bab 2 gambaran umum. Di sini kita juga bisa rencanakan usaha, kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima, bab 3 metode pelaksanaan. Di sini ada teknik atau cara membuat produk, komoditas, usaha, mengemaskan dan memasarkan, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Yang keenam, jadwal kegiatan, rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Di sini kita menggunakan apa? Selanjutnya, menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, ada observasi lapangan. Di situ ada nama produk dan bahasa yang digunakan dalam setiap komponen iklannya, bahan dan biaya yang dibutuhkan, proses pembuatan, mengemas, dan memasarkannya. Yang kedua ada penyamanan preferensi.
Di situ ada penyamanan persepsi hasil dari observasi. Yang ketiga ada menyusun proposal kegiatan. Susunan proposal sesuai sistematika PKM 2023. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah presentasi proposal kegiatan. Itu kita bisa membuat dengan Canva atau PowerPoint. Pada pertemuan ke-9, yaitu mempresentasikan dan melaporkan hasil proposal kegiatan usaha yang akan diajukan. Proposal kegiatan usaha pada program yang pokok saya ambil ialah BMW dengan judul makanan Tastes of Chinese adalah merek kuliner yang mengusungkan siong long bao, hidangan tradisional Tiongkok yang kini meraih popularitas global. Dengan kulit tipis yang mengandung kuah panas di dalamnya dan tambahan bumbu yang kaya. Oleh karena itu, saya dan teman-teman yang lain juga memperhitungkan modalnya, yaitu 10.500.000. Jadi per box dengan harga 15.000 yang kami jual. Ini perhitungan proyeksi profit. Dan ini proyeksi target laba per bulan. Selanjutnya, strategi pemasaran yang saya ambil yaitu online, serta tidak lupa dengan analisis SWOT. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10 dan ke-11 ialah mendesain proposal penelitian sistematika proposal penelitian kuantitatif. Bab 1, pendahuluan, yaitu ada latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Bab 2, yaitu kerangka teori atau kerangka berpikir, yaitu ada teori yang digunakan, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Selanjutnya pada bab ketiga metodologi penelitian, yaitu terdapat metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, terus deskripsi variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, terus instrumen penelitian, uji coba instrumen, dan teknik analisis data. Teknik analisis data itu terbagi menjadi dua, yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya sistematika proposal penelitian kualitatif. Bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Bab kedua yaitu landasan teori. Apa aja isinya, yaitu ada teori yang digunakan, penelitian relevan. Selanjutnya bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Di dalam metode penelitian yaitu terdapat metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabstrakan data, sama teknik analisis data. Teknik analisis data itu terbagi menjadi 4, yaitu reduksi data, display data, interpretasi, dan kesimpulan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertemuan terakhir adalah sistematika artikel ilmiah hasil penelitian, yaitu terdapat 1 judul, diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Yang kedua, abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian, serta diikuti kata kunci, maksimal 200 kata dan spasi 1. Yang ketiga, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang keempat, landasan teori berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang kelima, metodologi penelitian yang berisi metode penelitian,
data dan sumber data untuk penelitian kualitatif atau populasi, dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. Terus yang ke-6, hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi. Yang terakhir adalah daftar pustaka, ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Perlu diperhatikan bahwa daftar pustaka juga mencantumkan hal yang terdapat dalam artikel atau sesuai dengan apa yang dikutip.